PDIP ketakutan Presiden Jokowi mereshuffle Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly diganti dengan kader Gerindra. Tentu saja PDIP ketakutan dikarenakan hal ini bisa jadi akan mengganti Undang-Undang MD3 dan tentu untuk menjegal Ketua DPR RI Puan Maharani diganti dengan Golkar. Itulah ketakutan dari PDIP. Ya, Dedi Sitorus. Kita dengarkan pernyataan Dedi Sitorus. Presiden Jokowi akhirnya mengganti Menteri Hukum dan HAM, Profesor Yasona Laoly dari kursi Menteri Hukum dan HAM 2 bulan menjelang berakhirnya kekuasaan Jokowi. Etikanya sih hampir tidak ada presiden yang melakukan penggantian terhadap menteri 2 bulan menjelang lengser karena tidak banyak lagi yang bisa dilakukan, kecuali menteri itu bermasalah. Persoalannya kemudian kenapa Jokowi memaksakan mengganti 2 bulan sebelum lengser itu? Kalau saya melihat ini adalah upaya Jokowi untuk memperkuat posisinya dan menjaga dinastinya 5 tahun ke depan 2024 sampai 2029. Wow, Ini gitu cara ya. Pak Jokowi meleverage gitu ya, menaikkan posisi tawarnya. Jadi apa di balik itu? Yang saya dengar agenda utama mereka adalah satu, mengganti Undang-Undang MD3. Dengan mengganti Undang-Undang MD3, maka apa yang selama ini menjadi aturan bahwa partai yang memenangkan suara kursi terbesar itu menjadi ketua atau pimpinan di lembaga legislatif, baik DPR RI, provinsi maupun kabupaten kota. Dengan mengubah MD3, maka kecurigaan saya nih Golkar bisa menjadi ketua DPR RI, lalu menduduki secara maksimal kursi-kursi pimpinan di setiap komisi maupun alat kelengkapan dewan. Dengan begitu, Golkar menjadi sangat kuat dan Pak Prabowo nanti kalau jadi presiden harus berhitung untuk bagaimana supaya dia bisa bernegosiasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua, saya melihat bahwa dengan mengubah itu tentu kader-kader Golkar yang akan banyak mendapatkan posisi-posisi di lembaga legislatif itu. Jadi everybody happy, tidak ada konflik internal di Partai Golkar. Analisa saya begitu. Ada lagi alasan yang saya dengar bahwa penggantian itu juga untuk memastikan partai-partai yang tidak berada di dalam koalisi Indonesia Maju itu tunduk dan manut pada kekuasaan. Karena apa? Partai-partai ini harus melakukan kongres, munas, maupun muktamar untuk memilih pengurus baru periode 2024 sampai 2029. Nah, mereka itu sah atau tidaknya partai-partai itu ditentukan oleh Menkumham. keputusan di Menteri Hukum dan HAM. Jadi kalau mereka nggak manut, bisa-bisa nggak ikut pilkada. Kan gitu. Atau mereka jadi nggak sah. Sehingga gampang diambil alih orang. Dengan begitu mereka terpaksa mau tunduk pada apa yang diinginkan oleh kekuasaan, terutama oleh Pak Jokowi tentunya. Kan kira-kira itulah tuduhan atau rumor yang banyak berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tuduhannya. Jadi ini murni political game. Ada 3 tujuan yang mau dicapai oleh Pak Jokowi. Pertanyaannya, loh kan Menteri Kumhamnya diganti dengan orang Gerindra. Lah iya tinggal 2 bulan. Tetapi kan mereka nggak bisa apa-apa juga. Karena itu tentu kemauan presiden kan untuk menunjuk. Nggak mungkin juga nolak gitu. Jadi sekarang partai-partai ini berada di bawah kekuasaan penuh mutlak dari seorang Jokowi. Dan itu tidak terjadi pada pemerintahan manapun sepanjang sejarah Republik Indonesia. Wow. Keren lah Pak Jokowi. Mantap. Ya, sudah mau habis masa jabatan juga tanpa fondasi etis, moral, teknis, birokratis yang benar. Mengganti menteri-menteri untuk tujuan-tujuan politiknya. Supaya nanti presiden terpilih harus mendengar, bernegosiasi dengan Jokowi untuk mengamankan dinastinya. Itu menurut pendapat banyak orang. Saya kira itu ya. Itulah PDIP atau Dedi Sitorus yang begitu sangat ketakutan dengan langkah politik Pak Joko Widodo dan dia mengatakan hebat Pak Jokowi, keren Pak Jokowi. Baru tahu ya kamu ya. Pak Jokowi itu hebat dari dulu. Dia nggak pernah kalah ikut
calon wali kota menang 2 kali, gubernur menang, presiden menang 2 kali. Kamu tuh gak ada apa-apanya, kamu hanya nyinyir saja. Dan akhirnya PDB ketar-ketir karena ketua DPR akan diambil alih Golkar. Jadi dengan mensahkan Undang-Undang MD3, maka Puan tidak akan berhak untuk menduduki langsung ketua DPR RI. Gitu, Mas Bro. Sementara Yasona Lauli ya mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu terkait daripada pergantian dirinya ya atau dicopot dari Menkumham. Kita dengarkan Yasona Lauli. Hanya tinggal 2 bulan lagi saya. Nggak ada. Saya juga nggak mau. Amanah ini kan jabatan kamu amanah, dan soal Amanah reshuffle ya. mengganti apa itu sepenuhnya kewenangan Presiden. hak prerogatif, itu hak prerogatif presiden. Jadi makanya seperti yang 2 hari lalu saya katakan, karena memang kita sudah menangkap sensi itu dan saya sudah tahu. Saya katakan saya lebih dari siap. Bahkan saya sudah menyampaikan ke ajudan, ke beberapa staf yang saya percaya, be ready, siap-siap. Barang-barang saya sudah sedikit kemas-kemas, ya kan? Biasa. Kalau dulu periode pertama, satu pun barang saya enggak saya pindahkan. Kalau ini kan siap-siap. 10 years, almost 10 years. Seharusnya saya pertengahan September saya sudah harus mengundurkan diri. Saya sudah akan mengajukan pengunduran diri. Karena saya harus menyiapkan diri untuk segala surat-surat, dokumen yang diperlukan untuk menjadi anggota DPR. Jadi target saya sekitar tanggal 20-an. Jadi 1 bulan sejak sekarang itu sudah. Ya, ini berbeda sekali dengan tuduhan daripada Deddy Sitorus mengenai pergantian Yasona Lauli. Mengenai Yasona Lauli sudah siap-siap, dia mengatakan sudah siap-siap untuk mengundurkan diri dikarenakan dia sendiri sepertinya mau nyalon legislatif begitu ya. Barangkali dia jadi anggota DPR RI, barangkali seperti itu. Dan ini adalah Supratman Andi Adgas yang merupakan pengganti daripada Yasona Lauli sebagai Menkumham. Dia adalah merupakan kader Gerindra, anak buah Prabowo Subianto. Kita dengar pernyataannya ya. Setelah bertemu dengan Bapak Prabowo, Presiden terpilih, beliau memesankan kepada kami untuk menjaga Republik ini, jangan melakukan segala sesuatu yang perbuatan tercela, dan insya Allah itu akan menjadi tugas yang akan kami jalankan. Berarti ini sinyal untuk lanjut ke kabinet Prabowo selanjutnya Pak, untuk akan bertiga? Bukan, karena saya sebagai kader Gerindra tentu wajib untuk sowan kepada beliau, meminta izin, doa restu, dan tadi pagi kami diterima dan beliau hanya memesan itu kepada kami. Intinya adalah semua program-program yang baik yang telah dilakukan oleh menteri sebelumnya menjadi kewajiban kami untuk menyempurnakan itu dan melanjutkan. Ya, itulah menteri yang baru ya, Menteri Hukum dan HAM yang baru, Bapak Supratman Andi Adgas sebagai pengganti Yasona Lauli, dan mengatakan akan meningkatkan atau ya meneruskan kebijakan-kebijakan yang baik oleh Yasona Lauli. Reshuffle memang hak presiden sih, tapi elokkah kalau dilakukan 2 bulan sebelum masa jabatannya habis? Presiden Jokowi melantik 3 menteri, 1 wakil menteri, dan 3 kepala badan negara pada Senin 19 Agustus. Mengingat masa jabatan Jokowi yang akan segera berakhir pada 20 Oktober ini, bagaimana ya kata pakar hukum tata negara? Caranya ya itu tidak sesuai dengan wewenangnya tadi. Memang wewenangnya presiden, tapi caranya yang tidak sesuai karena melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak sesuai dengan Undang-Undang 39 akan lebih dilihat sebagai cawe-cawe terhadap pemerintahan berikutnya, dan itu kan menjadi jelek karena tidak ada kemandirian. Bahkan pakar hukum tata negara ini pesimis kalau reshuffle ini dilakukan demi efektivitas pemerintahan. Nah, kalau hanya merubah Indonesia dalam waktu 2 bulan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, jelas tidak akan mungkin, tidak akan bisa. Ini tentunya sangat mustahil ya. Kira-kira manuver politik apa lagi yang dilakukan Jokowi sebelum masa jabatannya habis ya? Reshuffle memang... Ya, itu mah terserah Pak Jokowi dong. Pak Jokowi juga masih punya hak prerogatif meskipun dia 2 hari sebelum tanggal 20 Oktober atau masa berakhirnya habis, tentu saja masih punya hak untuk mengatur bangsa ini gitu loh. Jadi tidak usah banyak curiga, itu hak presiden kok.
Yang jelas masih diganti oleh orang begitu, bukan patung. Ada-ada saja namanya juga orang benci kepada Pak Jokowi, selalu mengkritisi dan curiga saja dengan Pak Joko Widodo.